Benito Mussolini lahir pada 29 Juli 1883 di desa kecil Predappio, Italia, dan ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pandai besi berpaham sosialis, sementara ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Sejak kecil, Mussolini dikenal sebagai anak yang cerdas, ambisius, dan juga keras kepala. Seiring berjalannya waktu di masa remaja, Mussolini mulai tertarik pada dunia politik dan ketertarikannya ini bisa ada karena pengaruh kuat sang ayah. Kemudian, Mussolini mulai aktif dalam gerakan sosialis dan suka mengikuti rapat-rapat buruh. Keterlibatannya di dunia politik semakin kuat ketika ia bergabung dengan Partai Sosialis Italia pada awal tahun 1900-an. Di dalam partai itu, Mussolini dengan cepat menonjol karena kemampuan orasinya yang sangat berapi-api dan tulisan-tulisannya yang dikenal sangat tajam. Menariknya, selain aktif di partai, Mussolini juga menekuni dunia jurnalistik sebagai sarana perjuangan ideologinya. Singkat cerita, pada tahun 1912, Mussolini diangkat menjadi redaktur utama surat kabar resmi partai yang menjadi wadah penting bagi gagasan sosialisme yang ada di Italia. Oh ya, bagi yang nggak tahu, redaktur itu adalah orang yang mengelola dan mengarahkan isi tulisan di media seperti surat kabar, majalah, atau penerbitan lainnya. Oke, kembali ke pembahasan. Setelah menjadi redaktur, namanya mulai dikenal luas, apalagi Mussolini juga dikenal sebagai jurnalis yang sangat vokal, kritis terhadap kaum borjuis dan pemerintah, serta selalu menyerukan revolusi sosial bagi kaum pekerja. Namun, ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, pandangan politik Mussolini berubah drastis. Awalnya, Mussolini itu menentang perang, tapi pada akhirnya, Mussolini justru menganggap perang itu sebagai kesempatan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat Italia di kancah dunia. Perubahan pandangannya ini membuatnya dikeluarkan dari Partai Sosialis. Pada tahun 1921, Mussolini mendirikan Partai Fasis Nasional. Partai ini menggabungkan nasionalisme, militerisme, dan kekuasaan tunggal di bawah satu pemimpin. Partainya ini tumbuh dengan sangat pesat karena Italia pasca perang memang sedang kacau parah, mulai dari ekonomi yang hancur, pengangguran yang sangat tinggi, dan rakyat sangat kecewa pada pemerintah. Nah, di tengah kekacauan ini, Mussolini muncul dengan gayanya yang sangat karismatik dan menjanjikan kedamaian serta kehormatan bagi bangsa Italia. Tak butuh waktu lama, Mussolini pun berhasil menarik dukungan dari tentara, pengusaha, bahkan sebagian rakyat kecil yang memang menginginkan stabilitas negara. Pada tahun 1922, Mussolini memimpin March on Rome, yaitu sebuah aksi besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu anggota partai fasis. Tujuan aksi ini adalah menekan Raja Victor Emmanuel III agar memberi Mussolini kekuasaan. Di sisi lain, karena takut terjadi perang saudara, sang raja akhirnya menunjuk Mussolini sebagai Perdana Menteri. Selain takut perang saudara, sebenarnya raja juga sangat berharap Mussolini dapat menstabilkan negara. Sejak menjadi Perdana Menteri, karir politiknya melesat dengan sangat cepat, yang kemudian lama-kelamaan Mussolini mulai membungkam oposisi, mengontrol media, dan pada akhirnya menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal Italia dengan gelar Il Duce yang berarti sang pemimpin. Raja tak bisa berbuat apa-apa karena dukungan terhadap Mussolini sangatlah kuat, sedangkan yang mendukung raja bisa dibilang sangat lemah. Selain itu, raja juga memang menaruh harapan besar pada Mussolini agar negara menjadi lebih baik. Jadi, raja tak masalah meski perannya menjadi hanya sebatas simbolis saja. Tapi siapa yang akan mengira setelah Italia benar-benar berada di genggamannya, media sepenuhnya dikendalikan olehnya, partai oposisi dihancurkan, dan pada tahun 1927, Mussolini membentuk polisi rahasia untuk memburu, menyiksa, dan membunuh siapapun yang dianggapnya sebagai musuh negara. Akibatnya, rakyat pun hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Parahnya, pendidikan pun ia jadikan alat indoktrinisasi. Sederhananya, anak-anak diajari untuk menyembah simbol fasis, menyanyikan lagu pujian untuk Mussolini, dan meyakini bahwa berperang demi Italia adalah kehormatan tertinggi.
Puncaknya, Mussolini berhasil mengatur semua aspek kehidupan rakyatnya dan ini dianggap sebagai salah satu dosa terbesar Mussolini karena menjadikan rakyatnya sebagai alat untuk memuaskan ambisi kekuasaannya. Akan tetapi, di balik tiraninya itu tak bisa dipungkiri bahwa pada awal kekuasaannya Mussolini sangat dipuja oleh rakyat. Kala itu, rakyat yang lelah dengan kekacauan di dalam negeri melihatnya sebagai sosok penyelamat. Bayangkan saja, ia berhasil memperbaiki jalan, menekan angka kejahatan, dan memunculkan kembali rasa bangga terhadap Italia yang sebelumnya telah hilang dari hati rakyat. Tapi jalan pikir manusia itu memang tak bisa ditebak. Mussolini ternyata lebih memilih untuk mengukuhkan kekuasaannya daripada mengurus rakyatnya, dan sebagai balasan rakyat memendam rasa benci padanya. Pada tahun 1935, Italia menyerang Ethiopia dan dalam perang ini, pasukan Italia menggunakan gas beracun terhadap tentara dan juga warga sipil, yang dimana serangan ini tentu saja menewaskan puluhan ribu orang dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Dunia mengecam penggunaan racun ini, tapi Mussolini justru merasa bangga karena ia berhasil menguasai Ethiopia. Pada tahun-tahun berikutnya, Mussolini semakin dekat dengan Adolf Hitler, sang pemimpin tertinggi Jerman, dan pada akhirnya lahirlah blok poros, yakni kerjasama militer antara Italia, Jerman, dan juga Jepang. Pada tahun 1938, Mussolini menerapkan undang-undang rasial yang mendiskriminasi warga Yahudi Italia. Kebijakan yang ia ambil bukan karena kebencian pribadinya terhadap Yahudi, melainkan demi menyesuaikan diri dengan ideologi Nazi. Akibat undang-undang ini, banyak warga Yahudi yang kehilangan pekerjaan, pendidikan, bahkan kewarganegaraan hanya karena mereka adalah Yahudi atau keturunan Yahudi. Pada tahun 1940, Italia resmi ikut dalam Perang Dunia Kedua bersama Jerman dan Jepang, tapi kekuatan militernya itu tidak sekuat yang dibayangkan, jadi wajar rasanya apabila di medan tempur Italia lebih banyak kalah daripada menang. Pada tahun 1943, setelah serangkaian kekalahan yang memalukan dan di tengah rakyat yang kelaparan, Dewan Fasis mencabut kepercayaannya terhadap Mussolini dan Mussolini pun dipenjara. Namun Mussolini berhasil diselamatkan oleh pasukan Jerman dan ia kemudian diberi tugas untuk memimpin wilayah Italia Utara yang dikuasai oleh Jerman. Waktu terus berlalu, kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Kedua sudah di depan mata dan pada 27 April 1945, Mussolini ditangkap oleh kelompok partisan Italia di dekat Dongo, tepi Danau Como. Kemudian keesokan harinya, Mussolini dieksekusi di desa Giulino dengan cara ditembak. Tak lama setelah itu, mayatnya dibawa ke Milan dan digantung terbalik di Piazzale Loreto, yakni tempat di mana anggota fasis suka mengeksekusi banyak oposisi.